Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Antani, ada rekan saya Camar Haida. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikut ya pemirsa. Artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah maksud kami yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Ya, 88 tas Sandra Dewi disita. Namun ternyata 6 diantaranya dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Setelah Harvey Muiz terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 420 miliar rupiah, diketahui sang istri Sandra Dewi menerima aliran dana korupsi untuk membelikan sejumlah tas-tas mewah yang disita penyidik. 6 dari 88 tas mewah Sandra Dewi dinyatakan palsu. Hal ini diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan di persidangan pekan lalu. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Berikut adalah daftar tas yang tidak dapat diidentifikasi. Yang pertama, Hermes model Lindy 20, Chanel model Classic Double Flap Bag, Dior model Medium Bobby Bag, Chanel model Classic Double Flap, Chanel model Classic Double Flap Bag Medium. Dan satu tas yang tidak dapat diautentikasi, mini Gypsy Air Stampy, bahan lainnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi terkait kasus korupsi pengelolaan tambang timah yang melibatkan sang suami Harvey Muiz. Pihak Sandra Dewi bersikeras bahwa tas-tas bermerek tersebut merupakan hasil dari endorse yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi sang suami. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan Presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik diantaranya politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024 sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya Bahlil Lahadalia yang dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019. Kini ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu terdapat sejumlah kepala lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar Kepala BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Para pebulu tangkis muda dari klub PB Jarum Indonesia menyapu bersih gelar juara pada turnamen Superliga Junior. Raihan ini menjadi sejarah karena kali pertama sebuah klub memboyong seluruh titel kampiun. Para pebulu tangkis muda dari klub PB Jarum Indonesia menyapu bersih gelar juara pada turnamen Superliga Junior 2024 yang digelar di Magelang, Jawa Tengah. Mereka menyapu bersih 4 kategori yang diperlombakan mulai dari U17 putra dan putri, serta U19 putra dan putri melawan klub bulu tangkis dari berbagai negara mulai dari Cina hingga Selandia Baru. Raihan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya sejak turnamen tercipta pada tahun 2019, sebuah klub memboyong seluruh titel kampiun. Ajang ini sendiri juga menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan mencari bibit untuk generasi baru bulu tangkis Indonesia. Dari prestasi ya, kita melihat bahwa setiap tahun kan pasti akan ada muncul bibit-bibitnya, tapi dengan adanya pertandingan yang diadakan seperti ini memberikan satu kesempatan yang luar biasa kepada semua atlet muda ya. Tentunya mereka juga harus
juga diharapkan dapat memunculkan nama-nama baru pebulu tangkis Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Upacara detik-detik proklamasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dimeriahkan dengan parade peserta upacara yang mengenakan pakaian adat Nusantara dan juga menampilkan berbagai kesenian tradisional. Pada acara ini, Bupati Kendal Diko Ganindito juga berpamitan ke pejabat dan warga yang hadir. Diawali dengan parade, Bupati Kendal beserta istri naik kereta kencana yang diikuti peserta upacara yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Bupati Kendal Diko M. Ganindito dan istri bahkan berjalan kaki mengelilingi stadion utama untuk menyapa pelajar dan warga yang ikut menyaksikan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 RI. Parade juga diikuti perangkat daerah dengan mengenakan pakaian tradisional yang semakin menambah kemeriahan acara. Diko mengatakan upacara ini untuk merayakan momen yang sangat istimewa dan ini adalah peringatan kemerdekaan terakhir Diko Ganindito sebagai Bupati Kendal. Ia menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima oleh masyarakat. Diko juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Merupakan tahun terakhir kami menjabat sebagai Bupati Kendal dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai inspektur upacara, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang selama ini sudah menerima kami dengan baik, dan tentunya kami juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kendal apabila selama kami menjabat di Kabupaten Kendal ada salah kata. Selama 3 tahun lebih, Kabupaten Kendal telah menunjukkan berbagai keberhasilan pembangunan yang signifikan. Perekonomian tumbuh positif, indeks pembangunan manusia Kendal berkembang terus setiap tahunnya. Tidak hanya itu, pendapatan daerah juga meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Nilai realisasi investasi juga sudah lebih dari 2 kali lipat peningkatannya dibandingkan tahun 2020. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang meluncurkan program strategi pemberian makan bergizi atau strawberry. Ya, langkah tersebut sebagai upaya mendukung program pemerintah memberikan makan bergizi untuk anak-anak. Program strategi pemberian makan siang untuk perbaikan gizi dan cegah obesitas atau strawberry ini merupakan inisiatif Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu bersama jajarannya untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan makan siang sehat, bergizi, seimbang, dan berbahan pangan lokal untuk siswa. Program strawberry ini juga dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui urban farming dan menyesuaikan menu dengan kearifan lokal. Sementara untuk proses memasak dilakukan oleh ibu-ibu tim penggerak PKK Kecamatan. Dibantu tim gizi Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan tetap memperhatikan variasi dan keseimbangan gizi. Makan siang ini kemudian dibagikan kepada siswa SD Negeri Ngalian 01. Program pemerintah nanti yang akan datang yaitu menu makan siang bergizi. Tetapi kami ini mencoba bagaimana memanfaatkan kearifan lokal, kemudian juga ibu-ibu dari kecamatan kelurahan juga ini memberdayakan urban farming. Jadi semua ini ibu-ibu yang ada di sini, kami juga live streaming. Ini adalah hasil panen dari kecamatan Ngalian. Melalui program strawberry ini diharapkan dapat menjadi model yang bisa diaplikasikan di seluruh wilayah Kota Semarang. Selain itu, tentunya bisa mewujudkan generasi emas sehat 2045. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, para penikmat kopi kini bisa mendapat layanan dari sebuah robot barista yang hadir di Kota Surabaya, Jawa Timur. Ya, robot barista ini akan melayani para konsumen yang ingin memesan minuman.
Sensasi baru menikmati segelas kopi kini hadir di Surabaya. Para penikmat kopi kini mendapat layanan langsung dari sebuah robot. Ya, layanan robot barista ini dihadirkan oleh Family Mart yang membuka gerai barunya di Jalan Tunjungan, Kota Surabaya. Memadukan konsep modern, gerai ke-20 Family Mart ini berada di sebuah bangunan lama yang dilengkapi dengan coworking space untuk konsumennya. Suasananya kita dengan modernisasi, ya. Jadi kita gabungkan dua hal tersebut. Oleh sebab itu kita bangun yang di Tunjungan ini ada robotnya, gedungnya tetap yang heritage, ya, dan plus kita tambah suasana kayak cafe gini dan ada co-working space. Family Mart akan terus menambah jumlah gerai di kota Surabaya yang juga menjadi pusat bisnis di Jawa bagian timur dengan menghadirkan inovasi terbaru bagi para pelanggan setia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, dorong generasi muda berinovasi, beragam pelatihan kerajinan tangan tradisional digelar di Aceh. Ya, selain dapat meningkatkan nilai jual produk, pelatihan kerajinan tangan juga membuka peluang pelaku usaha sekaligus melestarikan tradisi lokal. Anak muda Aceh unggul hebat berinovasi dengan membawa desainer untuk melatih para pengrajin anyaman bili di Kabupaten Aceh Besar. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dan memperluas pasar produk anyaman bili yang terkenal akan keunikannya. Tanaman bili memiliki kelenturan seperti rotan, sehingga bisa dengan mudah dibuat anyaman yang ramah lingkungan. Dengan kualitas yang terjamin dan desain modern, produk anyaman bili memiliki potensi besar jadi kerajinan tangan Indonesia yang diakui dunia. Berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat, khususnya generasi muda, pelatihan kerajinan tangan juga digelar di Desa Garut, Pidi, Aceh. Diketahui sejak dulu hingga kini Desa Garut dikenal sebagai sentra kerajinan tangan khas bumi Serambi Mekah. Para peserta diajarkan berbagai teknik dan desain beragam produk seperti tas, topi, bandana, dan kipas. Selain membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, pelatihan kerajinan tangan ini juga melestarikan budaya dan tradisi lokal.